Kita sudah sampai di bab yang ke-9, menulis ulang narasi hidupmu. Luka masa lalu memiliki cara yang licik untuk mencuri identitas kita. Tanpa sadar, kita seringkali membiarkan rasa sakit itu mendikte siapa diri kita hari ini. Kita mulai memperkenalkan diri kita kepada dunia dan kepada cermin menggunakan label yang diberikan oleh luka tersebut. Aku adalah korban, aku adalah orang yang selalu ditinggalkan, atau aku adalah produk dari kegagalan. Ketika kamu melakukan itu, kamu sedang membiarkan orang-orang atau peristiwa yang menyakitimu di masa lalu memegang pena dan menuliskan sisa cerita hidupmu. Halaman ini adalah momen di mana kamu merebut kembali pena itu. Menyembuhkan luka batin bukan berarti melupakan sejarahmu, melainkan mengubah caramu memandang sejarah itu. Kamu tidak bisa menghapus paragraf-paragraf yang kelam di masa lalu, tapi kamu memiliki otoritas penuh untuk menentukan apa arti dari paragraf-paragraf itu bagi masa depanmu. Mulailah menulis ulang narasimu dari sudut pandang seorang penyintas, bukan korban. Jika dulu narasimu berbunyi, aku ditolak karena aku tidak cukup berharga, tulislah ulang menjadi penumbalan atau penolakan itu adalah keterbatasan mereka untuk menghargaiku, dan itu sama sekali tidak mengurangi nilai diriku. Jika dulu kamu percaya aku harus sempurna agar bisa dicintai, gantilah dengan aku layak dicintai apa adanya, dan retakanku adalah bukti bahwa aku cukup kuat untuk bertumbuh melewatinya. Kamu adalah penulis dari kehidupanmu sendiri. Bab-bab awalmu mungkin ditulis dengan air mata dan rasa takut di dalam benteng yang sepi. Tetapi lembaran hari ini masih kosong. Narasi apa yang ingin kamu ukir di atasnya mulai detik ini? Siapa yang memegang pena hidupmu? Setiap manusia adalah pencerita bagi kehidupannya sendiri. Pikiran bawah sadar kita tidak hanya menyimpan memori, tetapi juga merajut memori-memori itu menjadi sebuah cerita besar tentang siapa diri kita. Masalahnya, ketika kita memiliki luka batin yang tersembunyi, kita seringkali membiarkan luka tersebut bertindak sebagai penulis tunggal atas narasi hidup kita. Tanpa sadar, kita memakai label korban atau victim mentality sebagai identitas utama. Narasi lama di kepalamu mungkin berbunyi seperti ini: aku adalah produk dari masa lalu yang rusak. Atau mungkin hidupku ditakdirkan untuk selalu dipenuhi kecemasan. Atau aku tidak berdaya karena orang-orang telah menghancurkanku. Ketika kamu terus mengulangi narasi itu, kamu sedang menyerahkan pena kehidupanmu kepada orang-orang atau peristiwa yang pernah melukaimu. Kamu membiarkan masa lalu terus mendikte masa depanmu. Menulis ulang narasi hidup bukan berarti menghapus apa yang sudah terjadi, melainkan mengambil kembali pena itu dan memilih makna baru dari setiap kejadian.
Transisi identitas dari korban menjadi penyintas. Bagaimana caranya mengubah narasi yang sudah bertahun-tahun mengakar di bawah sadar? Langkah pertama adalah dengan melakukan transisi identitas yang radikal. Berhenti mengidentifikasi dirimu berdasarkan apa yang terjadi padamu dan mulailah mendefinisikan dirimu berdasarkan bagaimana kamu bertahan dan bertumbuh. Perhatikan perbedaan mendalam antara dua cara pandang ini. Narasi korban, aku cemas dan aku takut karena dulu aku diabaikan. Masa laluku telah menghancurkan kapasitas emosional diriku. Narasi penyintas, aku memang pernah mengalami pengabaian di masa lalu dan itu membentuk kecemasan dalam diriku. Namun, fakta bahwa aku berdiri di sini hari ini, mendengarkan audio, dan berusaha menyembuhkan diri adalah bukti bahwa aku adalah jiwa yang tangguh. Aku adalah seorang penyintas. Lihatlah bagaimana fakta kejadiannya tetap sama, namun maknanya berubah total. Identitas survivor memberikanmu kekuatan dan kedaulatan penuh atas dirimu sendiri, sementara identitas victim memenjarakanmu dalam ketidakberdayaan masa lalu. Teknik reframing, mengubah sudut pandang tanpa toxic positivity. Menulis ulang narasi tidak boleh terjebak dalam toxic positivity, yaitu memaksakan diri melihat segala sesuatu sebagai hal yang indah secara palsu. Kita tidak perlu mengatakan, "Aku bersyukur pernah terluka." Itu adalah realitas bagi luka yang mendalam. Teknik yang benar adalah reframing, atau kita mengakui rasa sakit, namun kita memperluas sudut pandang untuk melihat kekuatan baru yang lahir dari sana. Jika baju besi ego masa lalumu adalah kemandirian ekstrim, hyper-independent, alih-alih meratapinya sebagai kutukan trauma, bingkai ulang sifat itu. Kemandirian ekstrim ini adalah cara cerdas anak kecil di dalam diriku untuk bertahan hidup di masa sulit. Terima kasih, namun sekarang aku yang dewasa memilih untuk melunakkannya agar aku bisa membangun hubungan yang sehat. Dengan cara ini, masa lalumu tidak lagi terlihat sebagai cacat celah, melainkan sebagai babak persiapan yang membentuk kedewasaan jiwamu hari ini. Menulis paragraf kedaulatan diri. Untuk menanamkan narasi baru ini ke dalam pikiran bawah sadar, tulislah sebuah paragraf kedaulatan menggunakan tanganmu sendiri. Struktur paragrafnya adalah sebagai berikut. Akui fakta. Sebutkan tantangan emosional atau luka yang kamu hadapi hari ini. Yang kedua, akui kekuatan bawah sadar. Validasi zirah ego atau tubuhmu yang telah berjuang bertahan. Yang ketiga, deklarasikan pilihan hari ini. Nyatakan arah baru yang kamu pilih untuk masa depan. Tuliskan satu keyakinan negatif tentang dirimu yang
selama ini didiktekan oleh luka masa lalumu. Misalnya, aku tidak cukup berharga, atau aku ditakdirkan gagal dalam hubungan. Yang kedua, proses membingkai ulang atau reframing. Ubah kalimat di atas menggunakan sudut pandang seorang penyintas. Fokus pada kekuatan pembelajaran dan kapasitas dirimu untuk memilih hari ini. Tuliskan deklarasi narasimu di sebuah kertas. Masa laluku adalah bagian dari sejarahku, tetapi ia bukan pemilik masa depanku. Aku mengakui retakan yang ada, namun aku juga mengakui ketangguhan jiwaku yang berhasil membawa diriku sampai ke titik ini. Hari ini, aku mengambil kembali pena kehidupanku. Aku memilih untuk menuliskan bab-bab selanjutnya dengan tinta keberanian, belas kasih, dan kedamaian sejati.